Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farija an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dan di dalam bahasa Melayunya ditulis oleh Syekh Muhammad Daud bin Abdullah Al-Fatani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memahami isi kitab ini, dan Allah menuntun kita untuk menjalankannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita cara dan metode kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin al-muqarrabin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau serta para sahabat tercinta beliau serta orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah khususan li Syekh Imam Al-Ghazali wa Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Pada malam hari ini kita masih meneruskan kajian kita pada malam Sabtu yang lalu terkait dengan Aqabah at-Taubah, yakni bagaimana kita mencoba menjadi manusia sempurna, manusia yang kembali kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Kita melihat dari muka surat 16 ya, kalau dalam kitab yang masih memegang kitab. Jadi tolong dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kadzabal 'abdu tanahhal malakani ala natni ma yakhruju min fihi. Apabila berdusta hamba, pergilah dua malaikat daripada hamba itu daripada busuk barang keluar daripada mulutnya. Maka betapa patut lidah ini menyebut zikrullah. Maka sebenar-benar tiada hampir didapat orang yang mengakali atas isyan itu taufik, dan tiada diringan segala anggotanya bagi ibadah, dan jika didapat setengah ketika maka dengan kekeruhan tiada manis sertanya dan tiada jernih, dan yang demikian itu dengan sebab kelam dosanya dan meninggalkan taubat. Dan sungguhnya telah benar orang yang berkata, apabila tiada kuasa berdiri malam
dan puasa siang hari, maka bahwasanya ketahui olehmu engkau itu tertambatsanya telah menambatkan dikau oleh dosa engkau, maka inilah kedua dari dua perkara yang tersebut di atas. Baik. Yang diinginkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, kalau kita melihat di dalam kitab ini ada 7 tangga. 7 tangga yang mesti kita lalui kalau kita mau dekat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangga pertama sudah kita lalui, yakni aqabatul ilmi wal ma'rifah. Tangga ilmu dan mengetahui atau pengetahuan. Ketika orang sudah berilmu, di dalam berilmu itu terkadang ada kesilapan dalam menjalankan atau melaksanakan, mengamalkan ilmunya. Ketika orang sudah silap, ada salah di dalam mengamalkan ilmunya, berarti dia sudah menjauh dari Allah. Maka ketika itulah Allah memanggil kembali. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali yang sebenar-benar kembali. Nah, maka akobah kedua ini merupakan grade lanjutan dari akobah yang pertama. Ketika orang tersilap dalam mengamalkan ilmunya, atau mungkin dia tidak punya ilmu, maka tersilap karena dia tidak berilmu, maka dia kemudian datanglah tangga kedua yang dinamakan tangga taubat. Tangga taubat sudah kita awali pada minggu yang silam atau minggu lalu, bahwa yang dinamakan taubat itu adalah ar-ruju ilallah qabla an nabta'id anhu. Kembali kepada Allah setelah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba kita manusia kadzaba, berbohong. Dia tidak menyebut bohong kita ini sedikit atau banyak, besar atau kecil. Yang jelas setiap hamba itu berbohong, maka keluarlah 2 malaikat dalam dirinya yang sentiasa mengawasi dan menjaga dia. Berarti dari hadis ini kita tahu setiap kita memiliki 2 malaikat yang menjaga kita. Setiap kita. Jadi ada 2 malaikat yang menjaga kita, tetapi ketika kita berbohong, kedua-dua malaikat ini keluar dari kita, tidak mau lagi bersama kita. Mengapa? Dikatakan adalah ala natni ma yakhruju min fihi. Keluarnya malaikat dalam diri kita ini karena bau busuk yang keluar dari kita. Jadi malaikat ketika kita berbohong, dia keluar tidak kuat di dalam diri kita karena bau busuk yang keluar dari mulut kita. Jadi artinya apa? Ketika kita berbohong, ada bau yang tidak nyaman, tidak sedap dicium. Malaikat yang ada di dalam diri kita keluar, yakhruju. Ini bohongnya tidak dijelaskan bohong besar atau bohong kecil. Tapi yang jelas berbohong namanya dia sudah mengeluarkan malaikat yang ada dalam diri kita. Nah, di dalam tafsiran lain, malaikat itu maksudnya di sini adalah kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Begitu kita berbohong, maka akan tertutupi oleh kebohongan itu. Jadi diibaratkan di dalam tafsiran lain bahwa malaikat di sini adalah kebajikan yang kita tidak akan dapatkan lagi. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, ketika kita melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menghapuskan kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan. Seperti mana api dapat menghabiskan, membakar semua kayu bakar. Nah, ini satu. Kedua, dikatakan bahwa karena itulah ketika kita sudah berbohong dan kita tersadar, iringi kebohongan kita itu dengan zikrullah. Jadi zikrullah di sini
Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, istighfar. Kita sudah melakukan kebohongan. Setiap kita melakukan kebohongan dan kita tersadar, maka ucapkan istighfar. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, kita adalah manusia, khata'un. Terkadang kita salah, terkadang kita silap. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah tersilap atau melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik manusia yang sudah bersalah itu adalah yang at-tawwabun, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang berbohong itu artinya dia sudah menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melakukan dosa, kesalahan. Maka karena dia melakukan kesalahan, taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, arahan dari Allah akan hilang. Satu dosa kita lakukan, dosa berbohong, hilanglah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dari kita. Apa bukti dan tandanya hidayah Allah, taufik Allah hilang dalam diri kita? Intara buktinya adalah ketika kita merasa berat melakukan ibadah sembahyang pada malam hari. Kalau kita merasa berat, bangun malam hari sembahyang 2 rakaat, baik itu sembahyang hajat, tahajud, apa sembahyang kita inginkan, sholat sembahyang taubat juga. Kalau kita merasa berat dalam hati kita, coba evaluasi diri. Apa yang tadi pagi hingga petang saya lakukan? Adakah kesalahan saya lakukan? Jadi buktinya rupanya, bukti kita melakukan kesalahan pada siang hari itu adalah kita merasa berat melakukan ibadah malam. Jadi mudah kan? Jadi kalau kita merasa sekarang berat duduk di majelis taklim seperti ini, berarti ada kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalau kaki kita merasa ringan untuk dilangkahkan, untuk mendatangi ke majelis-majelis taklim, alhamdulillah, berarti pagi tadi hingga petang tidak banyak dosa kesalahan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, juga orang-orang yang melakukan atau sudah bersalah itu, dia merasa apa yang tertinggal dari ibadahnya tidak bersedih. Contohnya begini, kita biasa sembahyang zuhur, kita lakukan sembahyang sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Kita biasa sudah, terbiasa. Pada suatu hari kita tidak melakukan sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Tapi rasa di dalam hati kita ini biasa saja, tidak merasa ada yang kurang. Ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kita biasa membaca Al-Quran, begitu maghrib, selesai sembahyang maghrib, atau ba'da sholatil isya, selesai sembahyang isya, kita biasa baca Quran sebelum tidur. Tapi malam ini kita tidak melakukannya. So kita rasakan itu biasa saja. Kebiasaan yang kita lakukan kemudian kita tinggalkan dan tidak terasa sesuatu dalam diri kita, ini ada tanda dalam hati kita sesuatu yang salah. Tidak ada penyesalan. Yang kedua, buktinya atau tandanya adalah ketika kita melakukan dosa, kita tidak menyesal bahwa dosa ini sudah kita lakukan, tidak ada penyesalan. Kita merasa biasa saja. Nah, dunia sekarang kan begitu ya. Banyak orang melakukan dosa, nyata-nyata real dia melakukan dosa, tapi dia tidak pernah kelihatan menyesal melakukan dosa. Bahkan dia expose dirinya bahwa anak yang dia hasilkan dari hubungan luar pernikah, dia banggakan. Ini adalah hasil saya berhubungan di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu sudah terjadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim gishawa. Jadi Allah sudah menutup hatinya, menutup matanya untuk melihat kebajikan, menutup telinganya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Yang ada adalah qulubuhum qaswah, hatinya sudah mengeras seperti batu. Akibat dari melakukan kesalahan, akibat dari melakukan dosa itu adalah hati kita akan menjadi keras. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika hati sudah mengeras dan tidak dapat dilembutkan kembali karena dosa kita lakukan, maka ini mestilah kita kembali kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah kepada Allah. Zikrullah wa dawa'un liqalbik. Zikrullah itulah dawa, obat dari hati kita yang sudah keras. Bukti hati keras apa? Bukti hati kita mengeras. Kita kalau mendengar bacaan Al-Quran tidak ada rasa getaran di hati kita. Ini ada something wrong, ada salah dalam hati kita. Kalau kita berada dalam majelis zikir, kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ucapan lidah kita tidak diiringi, diikuti dengan ucapan hati. Maka ini juga ada problem dalam hati. Kalau kita dalam majelis zikir, hati kita la yata'athar bidzikr, tidak ada pengaruhnya zikir dalam hati kita, maka ada masalah dalam hati kita. Ini akibat dosa yang kita lakukan. Maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sudah di dalam dunia tasawuf yang dinamakan taubat ini, pintu atau tangga kedua, ini orang boleh sampai 15-30 tahun dia di dalam dunia, dalam tangga taubat. Dia tidak naik-naik terus. Tangga 2 saja, taubat. Begitu dia mau naik, ada kesalahan lagi. Apa kesalahannya? Dia sembahyang malam rajin, puasa siang hari oke, zakat sedekahnya oke. Apa salahnya? Qalb, hatinya masih belum bersih. Hati masih kotor. Maka Imam Ghazali jelas-jelas membagi hati itu menjadi 3. Qalbun salimun, hati yang bersih. Hati bersih itu ketika kita dipanggil oleh Allah melalui muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terpanggillah hati kita, tergeraklah hati kita untuk melakukan sembahyang. Kenapa? Yang manggil kita itu Allah. Yang memanggil kita adalah Allah yang maha pencipta, maha memberikan segala-galanya pada kita. Maka segeralah melaksanakan panggilan itu. Mudah sekali orang hatinya bersih terpanggil. Kemudian hati kedua oleh Imam Ghazali dikatakan qalbun maridun, hati yang sakit. Hati sakit tandanya tadi sudah. Ketika mendengar Al-Quran tidak tergetar hatinya. Ketika berzikir lisannya tidak bersama dengan hatinya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Coba kalau kita ucapkan La ilaha illallah dengan hati kita, di sini ada tergetar sini. Coba. Ini menjadi obat juga. Obat orang yang sakit dadanya, sakit hatinya, di sini dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah dengan hati kita. Maka semua itu menjadi ringan. Yang terakhir Imam Al-Ghazali mengatakan qalbun mayyit. Na'udzubillahi min dzalik. Hati yang mati. Ma alamatu qalbul mayyit, apa tandanya hati mati? Idza quri'al Qur'anu ilaihi la yasma'. Ketika Quran dibaca kepadanya,
tidak dia dengarkan. Kalau yang kedua yang sakit tadi mendengarkan, tapi dia tidak layat asar, tidak berpengaruh. Yang ketiga hati mati, ini sudah tidak mendengar. Kalau diberikan mau'izah al-hasanah, nasihat, dia dengar dari kanan, keluarkan dari kiri. Itu tanda kedua. Yang ketiga yang paling bahaya, tanda orang yang hatinya mati adalah ketika dia melakukan dosa, tidak merasakan dosa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Kalau ini sudah terjadi pada seseorang, maka kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirkan 4 takbir kepada orang yang hatinya mati itu, walaupun dia sedang berjalan di depan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takbirkan orang yang sedang berjalan ini, ibaratnya dia sudah mati karena hatinya sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita berharap tidak masuk ke dalam kategori hati yang mayit itu. Kalau hati kita sakit, apa obatnya? Kita mulai dari hati sakit. Apa obatnya? Obatnya adalah kasratu zikrullah wa qiraatul Quran. Obatnya Allah berikan. Kalau hati kita sakit, maka perbanyak zikrullah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk maupun berbaring, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Itu obat hati yang sakit. Yang kedua, iqra'il Quran. Baca Al-Quran kulla yaumin walau ayatan wahidah, sekalipun 1 ayat. Kita mampu membaca 1 ayat, tak masalah. Ingat, 1 huruf kita baca, asyarah, ganjaran pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berapa huruf tuh? Ada berapa dari bismillah? Ada 20 berapa? Ya. Kita 25 27 lah. Oke. Berarti kalau dikalikan 20 saja, 20 kali 10 berapa? 10 20 200 kan? 200 membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kenapa kita malas? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baca sebanyak-banyaknya. Ini obat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujain fi Huquq Az-Zawjain, di muka surat 1-2, beliau katakan bahwa basmalah ini merupakan inti sari dari seluruh 104 buah kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya'nya. 104 buah kitab Allah turunkan kepada semua anbiya, termasuklah Al-Quran di dalamnya. Maka inti sarinya ada pada bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama solih selama 34 tahun dia sakit. Dokter sudah mengatakan tidak kuat lagi, tidak mampu lagi mengobatinya. So dia pikirkan kemudian, apa statement Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam. Setiap perkara, activity apa sahaja namanya, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta' au ajzam, terputus atau qalilul barakah, tidak mendapatkan atau sedikit dapatnya barakatnya. Mahiyal barakah, apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau amalkan bismillahirrahmanirrahim, diamalkan terus. 3 bulan beliau amalkan bismillahirrahmanirrahim dalam hidupnya, kembali lagi sehat. Bayangkan, 34 tahun dia sakit, dengan mengamalkan bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan
alhamdulillah Allah anugerahkan kesehatan kembali. Itu kehebatan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini maknanya bahwa obat sakit hati, coba. Obat sakit hati itu pertama tadi adalah zikrullah, kedua qiraatul Quran, baca Al-Quran. Minal Quran, bahagian dari Quran adalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah Allah anugerahkan cara kita mengobati hati kita. Coba kita mulai dari sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara mengobati hati yang sakit. Sakitnya hati kita dengan apa tadi? Maksiat, melakukan dosa. Cara mengobatinya yang ketiga adalah likasrati julusi ma'as salihin. Perbanyak duduk bersama orang-orang soleh, para ahli ilmu. Seperti inilah majelis ilmu kita duduk terus. Alhamdulillah, ini bagian dari obat hati. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau kalian mau merasakan taman surga, maka datanglah ke majelis ilmu. Itu adalah taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Taman surga. Alhamdulillah kita sekarang berada di taman surga di Masjid Ar-Rasyidaini. Ini bagian taman surga. Alhamdulillah. Berkah bagi kita yang sudah hadir sekarang. Kita merasakan taman surga itu. Jadi yang ketiga caranya adalah kasrah al-julus ma'as-solihin. Nah, soalan utamanya adalah man humus solihun. Siapakah yang dinamakan orang soleh? Orang soleh itu sederhana definisinya. As-salihun humul ladzina ya'lamuna al-ilma wa ya'maluna bi'ulumihim. Yang dinamakan orang soleh itu adalah orang yang tahu ilmu dan dia amalkan ilmunya walau kana qalilan, sekalipun ilmunya itu sedikit. Sekarang kita sudah tahu ilmu tentang taubat. Ya, kalau kita salah bertaubat, istighfar. Kita tahu ilmunya, maka kita amalkan. Ketika ada tersilap pandang kita pada dosa, astaghfirullahalazim. Kita tahu ilmunya, amalkan. Maka kita adalah termasuk orang-orang soleh itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara mengobati hati yang sakit itu adalah kita memperbanyak diam, bertafakkur. Kasratus samti au kasratus sukut. Jangan terlalu banyak berbincang-bincang hal-hal yang tidak memiliki makna. Terkadang kita lebih banyak, kita berjumpa dengan teman kita berbincang masalah agama satu, tapi masalah dunia itu boleh kita bincangkan sampai ratusan. Kalau dalam 1 jam kita bincangkan agama, itu mungkin hanya 5 menit agamanya. So, kemudian 55 menit itu adalah bincangan kita haba'an mansura, yang tidak ada manfaatnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang dinamakan orang yang baik, Islamnya benar, yang lurus adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam hidupnya. Coba kita sama-sama sekarang lihat umur kita. Sama-sama kita mencoba berpikir tentang umur kita. Saya akan mengambil umur atau usia sekitar yang 50 atau 60 lah. Kebiasaan umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 hingga 70. Ambil sekarang umur yang 60. Berapa umur yang sudah kita habiskan? 60 tahun. Oke. Kalau kita lelaki balik usia mukallafnya itu 15 tahun, berarti kita mulai sembahyang yang terhitung sebagai kewajiban kita adalah usia 15 tahun. Berarti kalau 60 diambil 15 berapa tahun? 55 tahun kita sudah beribadah. 5?
tahun. 45 tahun sudah kita ibadah. Ini coba kita renungkan bersama. Dari 45 tahun kita sudah ibadah ini, kira-kira ibadah kita ini yang khusyuk dari mulai usia berapa? Hah? Ambil saja kita mulai khusyuk ibadah itu ba'da arba'in setelah usia 40 tahun. Alhamdulillah. Artinya kalau setelah 40 tahun kita khusyuk beribadah, berarti kita sudah punya 20 tahun. Allah sudah pernah bereksperimen, satu penyelidikan, satu dicoba oleh Allah, menciptakan seorang manusia. Seorang manusia ini diberikan umur 1000 tahun. 1000 tahun. Bayangkan, 1000 tahun. Dan Allah lengkapi semua fasilitinya. Ditempatkan di suatu tempat, semua ada. Tugas dia hanya satu, lil ibadah khassah, hanya untuk beribadah. 1000 tahun. So setelah dia 1000 tahun, Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengambil nyawanya atau mematikannya. Dimatikanlah orang ini setelah 1000 tahun dia beribadah. Beribadah tidak pernah melakukan kesalahan. Selepas itu Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila abdis salih, pergilah kamu ke tempat hambaku yang soleh itu. Khudh ilal jannati birahmati, bawa dia ke surga dengan kasih sayangku. Malaikat Jibril pergilah ke tempat orang soleh itu. Ya abdas salih, inni amurullahu an akhidhuka ilal jannah birahmatillah. Aku diperintahkan Allah untuk membawa kamu masuk ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Orang ini merasa dengan bangganya mengatakan, dengan sombong dia mengatakan bahwa la uridu an adkhulal jannata birahmatillah walakin uridu an adkhulaha bi'amali. Aku tidak mau masuk surga kalau dengan kasih sayang Allah. Aku mau masuk surga karena aku melakukan amal ibadah 1000 tahun. Datanglah malaikat kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, anta ta'lamu madza taqulu abduka. Engkau maha tahu apa yang diinginkan oleh hambamu yang soleh itu. Idzan, kata Allah, jika demikian, idhab ilaihi, pergi ke dia lagi. Khudh minhu ainahu wahid, ambil satu bola matanya. Kita coba mana lebih berat bola mata yang sebelah ini, satu saja. Dengan amal ibadah 1000 tahun. Ditaruhlah dalam satu timbangan. Ternyata jauh lebih berat bola mata yang sebelah dibandingkan amal ibadah tidak pernah berbuat maksiat 1000 tahun. So apa kata Allah? Irmihi ilan nar, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Akhirnya orang itu mengatakan, atubu ilaika ya Allah, aku mohon maaf ya Allah, aku terima masuk surga walaupun dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Allah kemudian memasukkan surga dengan rahmat kasih sayangnya. 1000 tahun tidak pernah berdosa, tidak mampu membayar bola mata yang sebelah. So kita 20 tahun tadi, 20 tahun ibadah kita yang khusyuk, apa yang dapat kita bayar? La ilaha illallah. Tidak ada yang dapat kita bayar. Mari kita beribadah. Ibda minal an, mulai dari sekarang akui kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan mengakui di hadapan Allah, ya Allah, aku telah melakukan banyak kesalahan, hanya aku berharap ya Allah rahman dan kasih sayangmu ya Allah, maka Allah akan mengampuni kita, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, insya Allah. Kalau kita bincangkan taubat ini tidak akan selesai. Jumpa lagi esok masih taubat lagi, karena memang kitabnya panjang juga bicara taubat.
Jadi artinya kita terus mencoba mengevaluasi diri. Mari kita dari sekarang jangan pernah luput dari istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulan